Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu, yakni Bapak Muzakir Walad dan segenap mahasiswa Institut Agama Islam Hamzan Wadi Nahdlatul Watan Lombok Timur. Dengan adanya video ini guna untuk memenuhi tugas praktik pembelajaran pada mata kuliah telaah kurikulum PAI di sekolah. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya atas nama Aisyah Rodiah sebagai pemateri pertama. Dan saya Ilham Rizky Ardiansah sebagai pemateri kedua. Selanjutnya, kami akan mencoba menyampaikan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Menurut Sukma Dinata, ada 3 faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama, perguruan tinggi, yang kedua, masyarakat, dan yang ketiga, sistem nilai. Mari kita bahas satu persatu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Faktor yang pertama adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi hendaknya memberikan 2 pengaruh terhadap kurikulum sekolah. Yang pertama, dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangsih bagi isi kurikulum dan proses pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi tentu akan mempengaruhi isi pelajaran yang dikembangkan di kurikulum sekolah. Perkembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan. Pengaruh yang kedua adalah dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta menyiapkan guru-guru LPTK. Kurikulum LPTK juga mempengaruhi perkembangan kurikulum, terutama melalui penguasaan ilmu dan keguruan dari guru-guru yang dihasilkannya. Faktor yang kedua adalah masyarakat. Tentunya sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang selanjutnya bertujuan untuk menyiapkan anak didik untuk hidup bermartabat di masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, tentunya sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana sekolah itu berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dari lingkungannya di masyarakat tersebut, serta berupaya untuk terus memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. Sekolah berkewajiban untuk menyerap dan melayani aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Salah satu kekuatan yang terbesar dalam masyarakat adalah dunia usaha. Perkembangan dunia usaha yang ada di masyarakat tentunya akan mempengaruhi kurikulum. Hal ini karena sekolah tidak hanya mempersiapkan anak didik untuk selesai sekolah saja, tetapi juga bagaimana peserta didik nantinya akan hidup, bekerja, dan berusaha pada masyarakat tersebut. Faktor yang ketiga adalah sistem nilai. Tentunya
dalam kehidupan bermasyarakat ada sistem nilai, baik itu nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan mewariskan nilai-nilai positif yang ada dalam masyarakat tersebut. Sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus terintegrasikan dalam kurikulum. Dalam masyarakat juga terdapat aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, fisik, estetika, etika, religius, dan sebagainya. Aspek-aspek tersebut sering juga mengandung nilai-nilai yang berbeda. Ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pengembangan kurikulum tersebut. Salah satunya adalah landasan pengembangan kurikulum itu sendiri. Landasan pengembangan kurikulum sangat mempengaruhi pengembangan kurikulum tersebut, karena apabila landasan itu sendiri tidak dijalankan, maka akan mempengaruhi kurikulum tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri kedua ingin melanjutkan pembahasan dari pemateri pertama. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengembangan kurikulum diantaranya yang pertama, filosofis. Filsafat memegang peran penting dalam pengembangan kurikulum. Sama halnya dalam filsafat pendidikan. Kita dikenalkan pada berbagai aliran filsafat, diantaranya perennialisme. Pendidikan yang menganut paham ini menekankan pada kebenaran absolut, kebenaran universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini berorientasi ke masa lalu. Dan yang kedua, esensialisme. Sama halnya dengan perennialisme, esensialisme juga lebih berorientasi ke masa lalu. Dan yang ketiga, eksistensialisme. Untuk memahami kehidupan seorang mesti memahami dirinya dahulu. Dan yang keempat, progresivisme. Progresivisme merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik. Dan yang terakhir, rekonstruktivisme. Di samping menekankan tentang perbedaan individual seperti progresivisme, rekonstruktivisme lebih jauh menekankan tentang pemecahan masalah, berpikir kritis dan sejenisnya. Dan faktor selanjutnya, psikologis. Sukmadinata mengemukakan bahwa minimal 2 bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Sedangkan psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Dan faktor selanjutnya, sosial budaya. Faktor yang ketiga, sosial budaya. Yang keempat, politik. Yang kelima, pembangunan negara dan pengembangan dunia. Dan yang terakhir, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan pembahasan terakhir, yang hambatan-hambatan yang mempengaruhi pengembangan kurikulum.
Di antaranya yang pertama, kurangnya partisipasi guru dalam pengembangan kurikulum dikarenakan kurangnya waktu, kurang sesuai pendapat baik antara sama guru, kepala sekolah maupun administrator, dan kemampuan guru itu sendiri. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat merupakan sumber input dari sekolah karena keberhasilan pendidikan, ketetapan kurikulum yang digunakan membutuhkan bantuan serta input fakta dari masyarakat. Dan yang terakhir, masalah biaya. Sekian dari saya. Mohon maaf banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.